saat ini nih Om Edri kita punya dari semua Cia, kita punya produk yang Cia lihat di website itu. Kalau saya kumulasi semua total komponen bahan baku lokal di luar kemasan ya. Total komponen bahan baku lokal kita tuh sampai 92%. Jadi hanya 8% tuh bahan yang kita beli bukan produksi NTT untuk pakai berproduksi gitu kan. Artinya tinggi sekali. Artinya produknya bisa beda-beda tapi DNA-nya satu adalah lokal content. Nah makanya dalam mendesain kemasan Mama Ana itu kita punya selera. Tapi saya tidak desain, saya tidak mendesain sendiri. Kita pakai profesional namanya grafis desain untuk semua kemasan Mama Ana. Dan kita pengen sedikit aja sih, sedikit aja bagaimana akhirnya bisa sustain. Dalam dunia bisnis juga kan Bu nggak bisa langsung yang kayak langsung naik kan, pasti ada setuju. Ada naik. Kalau misalnya kamu mau 100 juta pertama gini, nggak bisa dong. Nggak bisa. Kan orang bilang oh udah di, walaupun ini bukannya kita tapi ada orang bilang oh kalau udah di atas udah oke. Enggak juga kan, ada waktunya ini kan, ada waktunya putar kalau kita tidak maintain, kayak tadi Om Edri bilang kan. Jadi tadi pertanyaannya Om Edri itu apa Cia? Bagaimana bertahan ya? Bisa bertahan dari lama nih, dari 2013 kalau tidak salah Ibu ya? 2013. Ya, dari 2013 sekarang udah berapa tahun tuh? Masuk tahun ke-13. Masuk tahun ke-13 dan produknya di-upgrade ya. Ini nanti saya akan cari ya. Jadi dari kayak macam before after. Kalau nanti diizinin ya, twing upgrade dan sekarang full printing. Iya, dan itu harusnya tidak selesai di situ kan. Kita masih begitu kita selesai dengan inovasi, bisnis kita selesai. Karena marketnya kan dinamis sekali. Kita tidak pernah bisa stop. Ini hanya bagian dari journey aja. Ini bukan pencapaian saat ini gitu. Ini stage ini oke lah, mungkin kita tadi Om Edri bilang ini, tapi bagi kita itu hanya satu stage yang ya ini hanya tahapan yang kita capai di saat ini. Tapi begitu kita tidur atau kita stop nih secara bisnis di Cia pasti karena tahu lah Om Edri juga di bisnis yang beda ini ya. Cia juga anak bisnis pasti tahu dinamika bisnis ini, bahkan variabel-variabel yang kita kontrol itu sedikit sekali, lebih banyak variabel yang kita tidak kontrol. Makanya orang bilang melek terus lah begitu kan. Gitu. Berarti kalau untuk motivasinya Ibu nih untuk mempertahankan, nanti kan sampai pasti otomatis kan mau pengen usahanya itu kan panjang terus kan. Maunya berkelanjutan. Kira-kira apa? Kembali lagi ke tujuan kita pertama berusaha begitu kan. Yang pertama itu kalau dulu saya ini jadi motivasi pribadi kan. Tentu dari faktor ekonomi. Tapi kemudian waktu pertama saya kerja Mama Ana kan juga saya pikir gini. Kan dulu kita pegawai, jadi tidak pernah punya background bisnis yang seperti apalagi olah makanan tuh Cia. Jadi dulu saya punya pikir begini, begitu saya berhenti kerja saya pikir kira-kira nih sektor apa nih dengan modal saya yang sedikit itu waktu itu 2013 saya pikir sektor apa nih yang saya bisa masukin perputarannya cepat. Nah saya sempat waktu itu research sederhana sekali di internet kan, kira-kira bisnis apa yang perputarannya cepat. Dan dari pengalaman kita waktu itu saya masuk ke bisnis makanan karena perputarannya cepat. Nah waktu kita mulai pun sebenarnya kalau mau dibilang tentang DNA bisnis Mama Ana yang sekarang ini kan pengolahan lokal, bahkan saat ini nih Om Edri kita punya dari semua Cia, kita punya produk yang Cia lihat di website itu. Kalau saya kumulasi semua total komponen bahan baku lokal di luar kemasan ya. Total komponen bahan baku lokal kita tuh sampai 92%. Jadi hanya 8% tuh bahan yang kita beli bukan produksi NTT untuk pakai berproduksi gitu kan. Artinya tinggi sekali. Artinya produknya bisa beda-beda tapi DNA-nya satu adalah lokal content. Nah waktu kita mulai 2013 itu sebenarnya DNA-nya sudah terbentuk. Waktu itu kan kita mulai dengan, kalau saya sebut ini jadi, kita sempat bikin sei sapi, kita sempat bikin brudel kenari gitu kan. Kita sempat bikin tarsusu yang biasa makan. Tarsusu kacang pang kita bikin, sagu udah bikin. Tapi kalau saya pikir-pikir berarti memang DNA-nya dulu tuh sudah lokal, tapi kita belum tahu bentuknya seperti apa. Karena produknya market seperti apa gitu. Ternyata maksudnya gini, ternyata bahwa ide konten lokal itu ternyata luas. Begitu kita udah kerjakan ke dalamnya, kemudian saya waktu 1-2 tahun saya temukan bahwa tidak bisa nih satu dapur dia bikin CI juga, bahkan abon ikan Cia. Jadi saya temukan bahwa panjang bahwa ternyata dapur yang sama tidak bisa pakai olah produk manis tanda kutip yang snack-snack dan produk yang asin atau amis. Ya karena kita pilihlah waktu itu masuk ke jalur manis gitu kan. Nah, tapi berkembangnya waktu akhirnya kita lebih sekarang kita fokus ke kacang-kacangan dulu. Kita mulai kacang tanah, terus kita ambil kacang mete. Kenapa kacang mete? Karena di tahun keberapa tuh saya lupa kita dapat informasi bahwa ternyata NTT ini adalah gudang mete nasional, bahkan salah satu produsen mete terbaik di Indonesia. Di NTT. NTT.
NTT salah satu produsen, gini, secara kapasitas dia salah satu gudang mete nasional. Kita tidak tahu kan, karena produknya jarang kita temukan. Betul. Kan. Harusnya kan banjir di market. Betul. Nah kemudian selain itu NTT juga selain gudang, jadi kita bicara kapasitas, tapi NTT juga salah satu penghasil mete dengan kualitas terbaik di Indonesia. Berinding tidak. Akhirnya kita putuskan juga. Dari mana saya tahu ini lebih? Jadi waktu itu kalau tidak salah ada pertemuan di Bank Indonesia. Kepala Bank Indonesia presentasilah tentang 10 item unggulan NTT. Muncul mete, saya kaget setengah mati. Akhirnya di detik itu juga saya putuskan, karena mama anak kerjakan kacang, kita harus kerjakan kacang mete. Iya kan, kita ya masuk nih kan. Nah setelah kacang mete itu baru, kalau tidak salah 1-2 tahun kemudian baru datang di WVI dengan memperkenalkan Kenari Alor. Nah jadi karena DNA-nya kita udah tahu dari awal, waktu Wahana Visi memperkenalkan Kenari Alor tuh tidak butuh banyak pemikiran, udah langsung klik aja karena semua checklistnya masuk kan, lokal, apalagi lebih lagi dia organik ya dari hutan, kemudian dia punya dia punya cerita rantai nilai di masyarakatnya tuh jelas begitu kan, jadi mudah sekali untuk kita langsung adopsi, oke kita tertarik gitu kan. Oke, jadi itu berproses kan, akhirnya kan berproses, ada yang harus dieliminasi, karena pertimbangan ini, pertimbangan itu, teknis juga, pasar juga, dan segala macam, dan akhirnya sudah dapat polanya. Sekarang kan kakak lebih suka kayak macam kalau kita tuh apa lagi namanya produk kacang-kacangannya, kacang-kacangan, kan? Ya kacang lokal gitu loh, kacang-kacang lokal, plus gula lontar. Ada sagu juga. Sagu, sorghum. Itu sorghum. Karena kita kenapa kita kerjakan sagu dari awal? Pertama itu sagu dari awal kita udah kerjakan. Betul. Karena itu kenapa kita waktu itu saya ngerjakan tanpa saya bisa gini loh. Jadi kayak kita di Balam Basadar. Saya pikir tapi kenapa ya? Kenapa kalau sekarang saya flashback, kenapa dulu saya kerjakan sagu, saya kerjakan brudel kenari, tarsusu, abon, CI yang itu kan. Tapi berarti memang benang merahnya itu DNA lokal itu sudah memang sebenarnya sudah ada di kita punya alam pemikiran bawah sadar, sehingga kita keluar dengan produk-produk yang berbasis lokal. Benang merah dari semua produk itu kan sebenarnya berbasis lokal. Nah tapi sekarang kita tarik, tetap kita pertahankan karena saya pikir bahwa sagu ini kan basisnya dari beras, dari sorghum, beras merah, beras sorghum. Pertama dia masuk spek karena dia basis lokal, kedua juga dekat sekali kacang-kacangan dan biji-bijian, ini kan masuk cerealia gitu kan, jadi kita pertahankan. Itu sih Kak. Jadi panjang perjalanannya. Sebetulnya nanti mungkin segmen berikutnya, saya tuh pengen tanya-tanya soal informasi kemasan sih Kak. Boleh. Itu mungkin nanti kita buat segmen khusus karena kalau di kemasan itu, waktu beta pernah dipercayakan untuk dampingi UKM, di kemasan tuh minimal ada 7 informasi penting. Nah, dan juga kemarin kakak cerita soal halal tuh, gak cuman soal B2 aja sebetulnya ya. Oh, di belakangnya panjang. Di belakangnya panjang. Jadi setiap logo, dan angka digit yang tertera, semua itu sebenarnya ceritanya panjang. Itu sebenarnya jaminan ke konsumen loh. Jaminan bukan hanya kadang-kadang kan kita hanya pikir halal itu hanya kayak tadi Om Edri bilang B2, dia bebas B2, no Cia. Sebenarnya pengurusan halal itu makanya ini yang masyarakat perlu tahu juga atau teman-teman UMKM sehingga kita tidak langsung kita tidak mau halal gitu. Kenapa pemerintah wajibkan? Tidak, sebenarnya itu ada perlindungan konsumen dan jaminan keamanan produksi pangan. Lebih dari sekedar B2 Cia, jauh lebih daripada itu. Ketelusuran bahan ini dari mana, ini dari mana, kemudian dapurnya bersih, ininya bersih, semuanya ada. Alur kerja, dana outputnya, dan outputnya itulah berupa berapa belas digit angka nilai angka dari nomor halal itu. Itu lebih luas kan? Cia pikir hanya B2 aja. Cia pikir hanya bebas B2. No. Saya kira kemasan itu yang penting ya, taruhlah halal dan ini produknya juga nggak ada mengandung unsur babi-babinya. Saya kira cuma itu aja. Itu ada audit dan B2 itu hanya sepersekian dari titik audit gitu kan, dari poin audit panjang setelah itu. Tambah pengetahuan saya nih Kak. Iya, sama ini juga orang juga harus tahu gitu loh, ya kan. Jadi rupanya ada hal-hal tertentu ini jaminan untuk orang pengen beli gitu. Jaminan keamanan pangan. Iya, jaminan keamanan pangan. Kredibilitas ada. Artinya itu salah satu indikator orang pengen beli ya. Itu salah satu kayak jaminan ke konsumen bahwa produk ini telah verifikasi oleh lembaga yang berwenang audit kan melalui proses audit Kak. Bukan hanya audit fisik aja, audit dokumen juga. BPOM segala macam tuh ya. BPOM itu izin edar. BPOM izin edar. Jadi
waktu kita bikin produk nih, sekarang ada 2. Jadi gini, kita punya izin usaha kan sekarang namanya NIB Cia. Kalau mau berusaha ada NIB, kita bikin. Kemo Edil juga punya NIB kan. Tapi kemudian waktu kita bikin produk makan minum itu, kalau tidak salah produk yang umur produknya itu kayak kue-kue basah kayaknya tidak perlu nomor izin edar di atas 7 hari kalau tidak salah. Maaf BPOM ya kalau tidak salah ya dikoreksi ya. Tapi saya di atas 7 hari itu wajib punya izin edar. Nah izin edarnya ada 2. Satu PIRT, jadi kita dari kemasan ada PIRT, satu lagi NIB. Apa perbedaan mendasarnya secara umum? Kalau PIRT itu lebih kepada kita self declare. Artinya Cia masuk ke sistem nih, misalnya Cia mau bikin keripik pisang besok. Cia udah punya NIB kan daftarnya online, OSS gampang kan. Kemudian Cia masuk ke situ, Cia masukin deskripsi usaha Cia. Nanti kita bisa langsung dari situ kita generate tuh. Saya mau bikin keripik pisang, yang penting udah nyiapin dia punya komposisi, dia punya desain kemasan, kita masuk ke sistem dalam sekian menit kita bisa keluar nomor izin edar dan kita bisa langsung jualan. Nah itu namanya self declare, kita mendeklarasikan diri ke sistem bahwa kita udah memenuhi persyaratan itu. Tapi kalau BPOM itu kebalikan, jadi lebih ke top down. Dari BPOM ada pemeriksaan semua termasuk audit fasilitas, audit proses produksi, termasuk sampai kita nih kayak pencatatan. Misalnya hari ini ada kacang tanah masuk sekian kilo, suppliernya siapa, itu semua wajib tercatat. Terus berapa pekerja setiap bulan tuh ada audit kebersihan personal mereka, sampai ke kamar kecil punya kebersihan itu semua tuh masuk. Nah jadi kalau kita lihat di kemasan kan ada tuh BPOM, kayak Mama Ana punya BPOM, terus ada sekian digit tuh berapa belas, kita lupa ya berapa belas. Tapi itu semua di belakang layar itu sebenarnya ada proses audit yang panjang sekali. Iya, jadi memang lagi-lagi nih kalau ngomong kemasan bukan soal desainnya doang nih. Memang tadi kita bilang ini udah full printing, ikutan yang terkini, tapi ada informasi-informasi yang harus ada di dalamnya untuk membuat orang percaya. Dan terjamin juga, dan konsumen perlu jaminan. Betul. Oh ini terjamin, oh ini benar nih, ada digitnya nih. Bahkan kan ada barcode-nya. Ada barcode. Bisa dicek di website official dan segala macam. Jadi itu yang perlu dipikirin. Jadi gimana? Kamu mau bangun bisnis? Mau bangun bisnis? Orang bisnis. Benar-benar. Tapi kalau dari kemasan ya Bu, kan kita kalau dari Gen Z nih ya, berkali dari Gen Z, saya kayaknya pernah bahas sama Ibu tuh bilang, sebenarnya kita Gen Z tuh lebih tertarik sama bentuk-bentuk kemasannya Bu daripada rasanya dulu. Nah itu gimana tuh Ibu bangun kepercayaannya konsumen kalau dari kemasannya Ibu? Oke, setuju banget Cia. Jadi memang kemasan, rasa kayak tadi kita bicara itu memang selera banget. Selera banget ya, dan sangat subjektif ya kan. Nah ini kalau kita bicara dalam skop, mungkin saya punya hanya kapasitas bicara dari sisi Mama Ana itu Cia ya. Jadi kita punya market memang segmented banget. Kemudian saya ini memang saya punya selera di desain juga gitu ya, tapi saya tahu saya tidak punya kapasitas. Makanya banyak koreksi kan. tapi saya kan tidak punya kapasitas. Saya tidak punya kapasitas secara profesional, saya tidak punya kapasitas di desain. Tapi saya suka. Saya tahu kalau saya lihat desain ini saya suka, kayak Cia kan, Cia bilang Cia suka kemasan ini, Beta suka kemasan ini, Om Edri mungkin selera lain lagi. Makanya dalam mendesain kemasan Mama Ana itu Beta punya selera. Tapi saya tidak desain, saya tidak mendesain sendiri. Kita pakai profesional namanya grafis desain untuk semua kemasan Mama Ana. Dan itu Kakak bicara, ini kan kelihatannya di luar kayak begitu kan, tapi sebenarnya untuk kemasan-kemasan itu pun juga ada nih Kakak yang kita punya grafis desain bilang harus pakai begini yang bagus dari sisi grafis desain poinnya gini. Tapi saya tidak suka. Ada loh Kakak, bukan semua saya oke. Tapi kan saya menghargai grafis desain yang kita ajak kolaborasi itu dia punya pandangan, menurut saya dia punya pandangan profesional. Selama saya bisa terima, oke lah keputusan akhir di kita. Tapi ada argumen-argumen, bahkan kalau mau dibilang ada produk yang sebenarnya mungkin saya setuju tuh desainnya dia tuh hanya ada nih sekarang masih beredar, saya tidak sebut yang mana gitu kan. Dari tes saya tuh sebenarnya 70%. Tapi saya percaya sama judgement dari kita punya teman-teman profesional itu gitu kan. Sambil kita tes, dan kan desain ini tidak, kita bilang tidak pakem, tidak mati. Kita bisa 5 tahun mungkin kita ini kita perbarui desain untuk penyegaran pasar gitu kan. Itu Beta terbuka banget kayak gitu. Tapi kembali lagi ke Cia punya pertanyaan, sangat subjektif, dan kita perang di belakang layar. Om Edri tahu lah gitu kan. Bahkan untuk logo perang banyak nih logo yang sekarang, dulu kan hijau ya. Dulu hijau. Saya bilang kenapa merah? Hijau itu kan natural. Gitu kan, grafis desainnya bilang ini sekarang poinnya begini-begini. Oh, oke, dia belajar itu hal, kita dengar aja gitu. Betul. Iya kan, ingat kan? Kapasitasnya mereka kan. Artinya adalah kalau misalnya kita hanya buat konten marketing yang menarik lah,
joget, jungkir balik, koprol kiri, koprol kanan, salto. Sampai yang beta buat itu konten yang Donald Trump kan Kaira kan. Itu perang tuh kan. Perang di belakang layar. Cuma mungkin Kaira lah ini pasti ini pasti dia edit capnya biar bukan saya bukan itu kan. Bukan itu. Itu sebenarnya kita perang tapi Om Edri berhasil menaikkan karena apa? Sekali lagi kita punya pikiran begini kan. Saya kan sebenarnya tidak punya kapasitas di hal-hal yang berbau marketing digital itu Om Edri punya. Jadi beta lebih lalu tidak suka secara beta coba mengalahkan beta punya ego karena saya punya pendapat waktu itu bahwa mungkin lu tidak suka sama personal judgment, lu tidak suka selera lu tidak masuk selera kan konten itu kan. Selera, ya. Tapi pasti nih Om Edri nih sebagai profesional di bidang itu dia punya alasan. Makanya beta biarkan tuh Kak. Dia suka sebenarnya kan. Iya. Tapi maksudnya itu yang kita coba. Kita juga coba kan dalam hal ini kan waktu bisnis kita udah waktu kita udah bermitra itu juga sebenarnya ujian atau tantangan buat kita untuk bagaimana sebenarnya kita di porsi kita. Kadang-kadang kita coba lepas kayak gitu kan, yang bukan lu punya porsi walaupun kita desain akhirnya di kita, tapi kita coba percayakan kita punya mitra lah gitu dan semuanya kan kita go trial and error juga Tom Edri toh. Iya. Itu perang beta sampai di WA nih. Aduh, makanya lucu-lucu lah. Jadi memang kali ini obrolan kali ini saya pengen underline itu. Bangun credibility itu tidak hanya konten marketing yang kayak istilahnya kita harus memang kreatif segala macam, tapi kita betul-betul mengenal kita punya produk, kita betul-betul tahu ini dari mana datangnya, kita mampu menjelaskan ya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu misalnya gitu kan, bisa baca di jurnal tuh. Jadi kalau masuk di web, buka jurnal, bisa dibaca di situ dan nanti akan ada tulisan baru lagi dari Kaira. Nanti nih kita banyak banget kita udah ngobrol. Benar. Ya, kita udah banyak banget kita ngobrol. Kayaknya hampir semua pertanyaan udah kita jawab semua sama Kaira. Udah kejawab semua dari Kaira semua. Jadi memang betul kita bermitra juga ya. Kita ngurusin konten juga, tapi tidak yang kakak atorsa begitu loh. Tidak yang kakak atorsa. Kalau saya kakak atorsa ini kan saya nggak ngerti ini. Bahkan kita penuh peperangan ya. Iya. Ternyata memang harus penuh peperangan. Dan itu jadinya panjang ya. Kita tanggal 5 kemarin kita launching bareng Smart UKM ya. Dari Mama Ana juga berkolaborasi support gitu kan. Dan web itu sebetulnya ini adalah tahun keempat jalan, jadi e-commerce ini tahun keempat. E-commerce belum 1 tahun dong Kak? Belum 1 tahun, jalan 1 tahun, tahun keempat ini baru dibuat. Oh iya webnya. 3 tahun pertama itu showcase tok. Iya. Nah gitu, jadi tapi maksudnya. Kemarin Om Edri juga kan kita webnya e-commerce launchingnya di bulan apa? Februari tanggal 5. Oh 5 Februari. Tapi ingat yang kita punya web itu Om Edri itu udah rubah kalau tidak salah 90% kontennya itu di 1 tahun terakhir loh sebelum persiapan persiapan e-commerce kan. Iya kan? Iya. Dan itu beta dengan kakak kita di situ kan kayak macam kuliah privat kan. Tulis. Sampai jam berapa? Sampai pakai bukti foto ya. Ini. Apa gitu tuh? Iya. Gitu loh. Demi supaya website perubahan benar tidak? Ingat Januari benar harus sesuai dengan konsumen mau juga. Gini, jadi waktu itu kita perdebatannya karena gini, Om Edri masuk dari sisi poin dia sebagai marketing digital. Saya masuk dari poin sebagai pemilik produk. Nah, kita harus ini kan dua mata, kita melihat hal yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda nih. Bahkan gak ada nyambung nih sudut pandang ya kan. Jadi makanya kita sampai semua item per item itu kita punya web kan kontennya rubah 90%, mau dibilang hampir 100% Kakak. Iya kan? Kita rubah semua. Banyak rubah yang semua. Iya, mungkin yang tidak berubah hanya domain. Iya. Isinya aja semua isinya berubah. Semuanya berubah. Betul. Nah, itulah makanya maksudnya proses di belakang layar ini perjalanan ini cukup panjang ya. Dan jadi itu masih akan terus berjalan. Berjalan, sonde ada henti. Jadi kalau ada yang masih bertahan sampai tonton sampai di sini ya, nanti linknya kita taruh di bawah. Mau belanja atau apa semua very simple. Masuk aja, login, pilih produk, masukin ke keranjang belanja, mau bayar pakai Kris ke, e-wallet ke, mau pakai apa? Pay later juga ada. Iya ada pay later ini. Ada. Bisa guys. Iya, semua bisa. Ada. Nah, Kris mau scan juga ada. Beta yang punya web aja baru tahu nih sekarang ada pay laternya. Lupa brandnya apa gitu loh. Bayar dari Indomaret, pokoknya semua segala macam bisa. Nah,
Oke, kurang lebih gitulah ya. Iya. Kita udah ngobrol berbusa, terus ini kacang pun kita belum makan. Thank you Kak Ira. Ini kacang Kita bakar beli di Pasar Oesapa nih Kak, enak Pasar banget. Oesapa, Tapi oke. satu lagi boleh nggak pertanyaannya nih? Boleh. Iya. Saya sambil cek ya, kita nggak punya kamera misalnya. Benar. Kamu nanya, saya cek ini bentar. Satu lagi nih pertanyaannya Iya, Kak. Bu ya. Ah. Gimana nih cara Ibu nih sebagai salah satu pelaku usaha yang ada di NTT? Pesan untuk anak-anak NTT yang baru mau bangun usaha, apalagi saya nih ya sebagai mahasiswa bisnis nih, Iya. supaya itu tadi membangun kepercayaan konsumen. Nah, Ibu yang berjalannya udah lama, udah bukan asam garam doang, udah pahit asinnya semua udah dicoba. Cia. Itu gimana Ini pesannya? masih tuh? muda banget. Dalam hal apa nih? Dalam hal membangun usahanya Mama Ana ini. bangun. Iya, Maksudnya untuk dorong anak-anak muda berusaha. betul. Ya. Kalau saya sih maksudnya gini ya, kalau kita bisa putar waktu nih ya, Iya. kita pikir begini. Kan kembali lagi tadi kita bicara awal haki kan. Sebenarnya dari situ aja saya juga sebenarnya kemarin tuh agak waktu begitu sadar bahwa NTT punya 25 haki IG dari di bawah 300-an dari 30-an provinsi. Share kita tuh kan besar banget kan. Iya. Dan bahwa haki IG itu melekat kepada kekayaan budaya, kekayaan alam, kekayaan identitas gitu kan. Itu artinya apa? Saya tarik bahwa kita nih punya modal yang alam nih, kita alam dan budaya kita siapkan ini untuk berusaha nih banyak sekali Cia. Artinya kalau kita mau berusaha berbasiskan budaya dan alam, kita punya modal yang banyak. Kita punya modal banyak untuk kita garap. Ya. Kaya banget, NTT kaya. Jadi NTT kaya itu bukannya slogan, terbukti dari di bawah 300-an haki IG, NTT punya 25 kawan. Banyak banget. 25. Iya. Lebih dari 10% dari 30-an sekian provinsi di Indonesia. Come on, kurang kaya apa kita? Itu bukti nyata. Kalau orang bilang NTT kaya, itu NTT kaya. Terus gimana nih Bu pesannya supaya orang-orang nih, saya mau mulai deh, mulai usaha deh. Aduh, beta kadang, Entrepreneur ya? Iya, jadi Iya. entrepreneur gitulah. ya maksudnya semuanya kan berproses. Ya kadang-kadang beta kalau diminta kayak pesan gitu juga kesannya, beta sebenarnya mau kesannya menggurui karena semuanya itu kan terjadi kayak gini loh, maksudnya gini ya. Iya. Kayak Cia nih anak muda sekarang semester berapa Cia? Semester 4. Ya kan kadang-kadang orang langsung bilang gini nih Om Edri, usaha, makanya usaha, jangan jadi pegawai gitu. Saya kadang-kadang pikir lu boleh ngomong gitu karena lu udah melewati semua itu. Bagaimana anak-anak muda yang pengen merasakan bekerja dengan secara profesional, bekerja di company besar atau perusahaan multinasional untuk dapat pengalaman, itu sah-sah saja. Saya pikir masalah waktu sih Cia. Oh, oke. Iya, menurut beta sah-sah aja. Tapi kalau tadi orang tanya bilang kalau mau usaha kesempatan di mana, saya hanya ngomong itu dalam konteks kalau lu mau usaha, NTT ini udah NTT ini kaya banget ya, kaya gitu. banget, ya kan. Tapi bahwa dimanapun kamu kerja, gue bilang sah-sah banget. Karena gue udah ngelewatin semua itu. Jadi no judgment lah Kak, no judgment. Ya, kamu jadi PNS, kamu jadi pelaku usaha, kamu mau keluar dari NTT, mau keluar dari Indonesia, mau cari pengalaman di luar, sah-sah aja. sah semua. Selama itu positif atau gimana Om Edri? Menurut beta gitu sih. Beta setuju ya, penting kita jangan. Oke, kalau misalnya kamu mau 100 juta pertama gini. Gak bisa dong. Nggak bisa. Itu mesti bapak mamanya kaya juga. Iya. Itu kayaknya kita harus cari ini. Pewaris kau, pewaris. Pewaris dan penerus nih kau. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ngerumpi kami ngobrol. Kok ngerumpi ya? Ngobrol serius loh, bukan ngerumpi. Tapi bertumbuh Kakak. Oh ya betul. Apa tadi Podcast temanya ngobrol bertumbuh. Temanya adalah podcast tema lebih dari sekedar produk. Perjalanan Mama Ana membangun kepercayaan pasar. di Edri Bro dalam sesi Di ngobrol bertumbuh. Podcast ngobrol bertumbuh. Oke. Oke. Beta Edri, Cia, Kakak Olvira. Ira yang kita sering habisin kopinya dan snack juga. asik. Jangan lupa like, komen, Jangan lupa like, subscribe. komen, dan subscribe dan belanja juga lah. Siapa tahu kalau ada ide informasi selanjutnya yang pengen dibahas, boleh dong langsung komen supaya kita juga bisa tambah-tambah informasi dan kita bisa bertumbuh bareng-bareng di Edubro Media. Asik. Udah bisa jadi YouTuber nih, udah mau mati baterai udah lah. Dah. Dadah.